Selama puluhan tahun, kita sudah tahu semuanya bahwasanya Indonesia itu berdiri tegak membela Palestina mulai kemarin. Tapi sekarang, ini ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengejutkan seluruh dunia sekarang. Pak Prabowo itu mengatakan bahwasanya kalau Israel akui Palestina, maka Indonesia itu siap akui Israel. Ini heboh di mana-mana. Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel. Pertanyaan besarnya, apakah ini strategi diplomatik cerdas Pak Prabowo? Atau ini awal dari pengkhianatan Pak Prabowo Subianto terhadap sejarah yang ada di Indonesia ini? Kita tahu semuanya bahwasanya selama puluhan tahun di Indonesia ada satu sikap politik luar negeri di Indonesia itu yang tidak pernah berubah, yaitu penolakan terhadap Israel. Bahkan Bung Karno dulu pernah dengan lantang berkata bahwasanya selama kemerdekaan bangsa Palestina itu belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Itu kata Bung Karno. Dan sampai sekarang itu jadi semacam kayak kompas moral dalam diplomasi luar negeri kita. Tapi tiba-tiba saja ya, dunia sekarang dikejutkan oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini dalam konferensi pers kemarin bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta. Beliau mengatakan, Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asal Israel lebih dulu mengakui kemerdekaan Palestina itu sendiri. Tapi tunggu dulu ya, apa ini artinya Indonesia mulai membuka pintu buat Israel? Karena jika misalkan benar, ini jelas menjadi pergeseran besar dari sikap tradisional kita selama ini. Bagi sebagian orang, ini seperti kayak membalik halaman sejarah. Sebuah langkah yang berani, tapi juga mengundang tanda tanya besar. Kenapa kok dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang? Dan apa dapatnya buat posisi Indonesia di mata dunia Islam dan dunia internasional? Makanya dengan adanya pernyataan ini seolah-olah mengirim sinyal bahwa Indonesia sudah masuk ke era baru. Bukanlah lagi politik luar negeri yang penuh emosi, tapi yang lebih strategis dan diplomatis. Sebelum kita bahas lebih jauh soal pernyataan Presiden Pak Prabowo ini, kita perlu mundur sejenak dan melihat kenapa sih Indonesia dari dulu begitu keras terhadap Israel. Karena kalian gak mungkin paham dengan pernyataan Pak Prabowo ini tanpa kita flashback ke sejarah terlebih dahulu. Jadi gini, Indonesia keras terhadap Israel mulai dulu. Itu bukan sekedar soal agama saja, tapi sejarah dan prinsip konstitusi sudah. Sejak awal berdiri, Indonesia ini sudah punya sikap tegas menolak segala bentuk penjajahan Israel. Dan dalam konteks internasional, Palestina ini adalah simbol perjuangan anti penjajahan itu. Jadi ketika Israel itu menduduki wilayah Palestina sejak tahun 1948, termasuk Yerusalem Timur, tepi barat, dan Gaza, Indonesia berdiri tegak di barisan yang menolak itu semua. Bahkan saat banyak negara itu mulai melunak, Indonesia tetap keras kepala. Kita gak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi juga sering jadi salah satu negara yang sangat vokal di PBB untuk membela Palestina ini. Di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 saja, semangat anti kolonialisme ini juga ditekankan dari kita. Dan itu jadi dasar mengapa kita gak pernah akui Israel sampai sekarang. Tapi uniknya, Indonesia ini juga tidak sepenuhnya tertutup. Hubungan ekonomi, terutama lewat jalur tidak resmi, ini masih tetap berjalan. Jadi produk-produk teknologi, pertanian, bahkan senjata itu dari Israel, itu kadang masuk lewat negara ketiga. Jadi hubungan ini sebenarnya ada, tapi tidak tampak sih. Seperti hubungan diam-diam yang tidak diakui secara resmi oleh internasional. Dan menariknya, dunia pun sudah banyak berubah sekarang. Kalau kita lihat, negara-negara Arab sendiri ini mulai move on. Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan. Mereka sudah buka hubungan dengan Israel dengan Abraham Accord yang dimotori Amerika Serikat. Bahkan Arab Saudi pun yang selama ini sangat konservatif soal ini sudah menjalin komunikasi terbuka dengan Israel. Ya meskipun belum resmi. Lalu sekarang ini muncul pertanyaan besar. Kenapa justru Indonesia yang dulunya keras kini mulai membuka peluang diplomasi? Apa Indonesia sedang menyesuaikan diri dengan dinamika global yang penuh ketidakpastian ini? Atau ini bagian dari strategi besar Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan cuma kekuatan moral, tapi juga aktor strategis yang bisa menjadi jembatan perdamaian dunia. Itulah kenapa konteks sejarah ini penting. Karena tanpa paham fondasinya, kita bisa keliru membaca maksud dari pernyataan Pak Prabowo tadi. Baik, sekarang kita masuk ke inti pertanyaan yang bikin heboh itu. Jadi kalau kita lihat,
Jadi pada tanggal 28 Mei 2025 kemarin, dalam konferensi pers bareng Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta, Pak Prabowo ini menyampaikan satu kalimat yang langsung membuat telinga dunia internasional itu berdiri. Itu saya ulangi lagi udah ketiga kalinya. Kalau Israel itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, maka Indonesia akan mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, dengan adanya narasi ini meledak. Boom. Satu kalimat ini mengguncang diplomasi Timur Tengah. Karena ini adalah pertama kalinya Indonesia secara terbuka mengaitkan pengakuan Israel dengan pengakuan Palestina secara langsung. Selama ini, kita hanya bilang, kami tidak akan akui Israel karena mereka menjajah Palestina. Tapi Pak Prabowo bawa narasi baru, yaitu bargaining diplomatik. Jadi perkataan Pak Prabowo ini lebih diplomatis. Sebenarnya inti dan urgensi dari kedua narasi ini sama sebenarnya. Kita tidak akan mengakui Israel selama Israel itu masih menjajah Palestina. Intinya sama, cuman narasinya ini dibalik dan lebih diplomatis lah. Makanya bahasanya ini sangat keren sekali. Ini disebut dengan carrot diplomasi. Indonesia tidak lagi hanya menolak, tapi mulai tawarkan insentif. Seakan-akan bilang gini, kalau kamu Israel akui Palestina nih, maka kami Indonesia itu akan akui kamu juga. Nah, ini pendekatan baru yang lebih strategis, lebih aktif, bukan cuma menolak atau mengancam. Tapi dibalik itu semua, banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya motif dibalik pernyataan ini? Apa sebenarnya motif dibalik diplomasi dari narasi Pak Prabowo ini? Apakah ini murni untuk mendorong solusi dua negara? Atau ini bagian dari strategi Pak Prabowo untuk memperluas peran Indonesia di panggung internasional, khususnya di kawasan yang penuh konflik kayak seperti di Timur Tengah ini. Makanya kalau kita lihat dari sisi geopolitiknya, Pak Prabowo ini sepertinya ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan menengah yang bisa menjadi penengah konflik global. Bukan cuma penonton yang teriak-teriak dari pinggir lapangan, tapi benar-benar mau turun ke lapangan, bawa bolanya, dan mulai main di lapangan itu sendiri. Makanya, dan bisa jadi, ini juga pesan ke negara-negara barat, terutama Amerika dan Eropa, bahwa Indonesia siap ikut serta dalam proses perdamaian ini. Tapi dengan syarat dan prinsip kita sendiri. Ingat, kita bukan boneka yang bisa ditekan, tapi juga bukan batu yang tak bisa diajak bicara. Jadi kita tuh menunjukkan kefleksibelan, tapi bermartabat. Tapi yang pasti, pernyataan Pak Prabowo ini membuka babak baru dalam diplomasi Indonesia. Dan seperti semua babak baru, akan selalu ada yang mendukung dan ada yang sangat-sangat keberatan. Sekarang menurut opini saya gimana ya? Kalau boleh jujur, saya melihat pernyataan ini tuh sebagai sesuatu yang sangat berani sekali, tapi juga sangat berisiko. Di satu sisi, saya bisa paham arah pikir Pak Prabowo ini. Dunia sudah berubah sekarang. Dinamika internasional makin kompleks. Dan Indonesia menurut saya ini memang perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam diplomasi global ini. Kita gak bisa terus-menerus jadi negara yang cuma berdiri di belakang mikrofon PBB sambil mengecam, menuntut Israel. Kita harus ada langkah konkret, dan ya, kadang memang butuh pendekatan baru. Tapi di sisi lain, saya juga gak bisa tutup mata ya, bahwa isu Palestina ini bukan cuma soal diplomasi saja, tapi ini soal nurani, sejarah, dan harga diri bangsa. Karena kita bukan cuma soal bicara hubungan antar negara, tapi soal solidaritas terhadap bangsa yang sampai hari ini masih hidup di bawah penjajahan, masih dibunuh, diusir dari tanahnya sendiri, dan hak-haknya itu dirampas setiap hari. Makanya dengan pernyataan seperti Pak Prabowo ini, seberani apapun niatnya, ini tetap berbahaya kalau tidak disertai pemahaman yang utuh tentang dampak politik domestik dan emosi kolektif rakyat yang ada di Indonesia ini. Karena kita bukan negara biasa, kita punya penduduk muslim terbesar di dunia. Dan isu Palestina Israel bukan isu asing buat rakyat kita. Ini soal emosi kolektif yang sudah ditanamkan sejak awal lewat doa, poster, khutbah Jumat, bahkan pelajaran setiap di sekolah. Apalagi di era seperti sekarang ini ketika rakyat makin kritis dan curiga terhadap segala bentuk kompromi politik, langkah seperti ini bisa dengan mudah dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia mulai lunak terhadap penjajah. Makanya saya tuh masih ada khawatirnya kalau ini tidak dijelaskan dengan jujur dan transparan ke publik oleh Pak Prabowo. Jadi bukan cuma citra luar negeri yang berubah, tapi juga kepercayaan rakyat kepada arah politik luar negeri kita sendiri. Dan satu hal lagi, saya percaya diplomasi memang butuh strategi, tapi strategi juga harus punya batasan nilai. Karena kalau semua bisa dinegosiasikan, maka jangan-jangan nanti prinsip dan solidaritas pun bisa jadi bagian dari tawar-menawar ini semua.
Bagaimana menurut kalian mengenai narasi dari Pak Prabowo ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.